tempat yang disediakan. Kemudian kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Bagian Hukum atau yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Bantuan Hukum. Kemudian kami mengundang dengan hormat Bapak Kapolres Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wayan Sudarsana. Bapak Ibu yang berada di luar bisa masuk ke dalam untuk kita mengikuti acara pembukaan kegiatan bulan hukum terbaru Kabupaten Merauke tahun 2022. Penyuluhan hukum terpadu Kabupaten Merauke tahun 2020 di Kelurahan Bang Tumani, Senin 12 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Ibu Lurah yang kami hormati, kepada tim terpadu dari kepolisian, kejaksaan, pertanahan, dan pengadilan hingga dapat hukum semuanya yang kami hormati, kepada Bapak Ibu RT RW yang kami hormati, dan kepada warga yang ikut serta dalam pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita memohon kepada Allah, dan kami adalah melaksanakan akidah Islam, akan kami pimpin, dan kepada akidah yang lainnya supaya menyesuaikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Alhamdulillah, dengan ridho-Mu ya Allah, kita bisa hadir bersama-sama memenuhi undangan dari tim penyuluhan keluarga terpadu, dan alhamdulillah kita sampai di tempat ini, dan insya Allah nanti kita bersama-sama mendengarkan arahan-arahan dari bapak-bapak yang sudah ditunjuk. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendengarkan dan akhirnya bisa memahami dengan hukum-hukum yang akan diberikan kepada kita, dan untuk membekali kita bersama-sama kita ada di Merauke ini. Mudah-mudahan dan pelaksanaan Allah telah berikan kemudahan bagi kita, keselamatan, dan kita selalu diberikan oleh Allah yaitu kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mengadakan acara yang berikut. Arahan Kepala Bagian Hukum yang kami diwakili oleh Kasubag Bantuan Hukum kepada Bapak kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati Lurah Hukum Mali, staf yang kami kasihi dan kami banggakan Bapak Ibu serta kegiatan penyuluhan hukum Kabupaten Merauke tahun 2022. Pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terbaru Kabupaten Merauke tahun 2022. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati akan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang saya banggakan sekali, staf Kelurahan Maru
Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perkenankannya kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, intinya saya berharap agar Bapak Ibu RT dan peserta sekalian dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini dengan baik dari awal hingga selesainya nanti, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua dan dapat diteruskan kepada warga masyarakat di wilayah Bapak Ibu RT sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Saya kembalikan kepada yang sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para peserta penyuluhan hukum terpadu telah hadir bersama kita di sini 4 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Ibtu Iwayan Sudarsara SOS dari Kepolisian Resort Merauke. Yang kedua Bapak Imran Misbah SH dari Kejaksaan Negeri Merauke. Yang ketiga Bapak Alphonse Tebay SH dari Kejaksaan Negeri Merauke. Izin Bapak Kantor Pertanahan. Dan Bapak Ari Gunawan SH MH dari Pengadilan Negeri Merauke. Baik, sebelum Bapak Ibu peserta penyuluhan hukum, sebelum mendengarkan materi dari para narasumber, kami mohon agar Bapak Ibu mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya setelah para narasumber memaparkan materi. Untuk mempersingkat waktu, Bapak izin setiap para narasumber saya berikan durasi 7 menit Bapak. Izin mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan pertama pada Bapak dari Kepolisian Resort Merauke, Bapak Ibtu Iwayan. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPN Kabupaten Merauke atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Lurah Bamper. Yang kami hormati para RT, RW, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini yang kami banggakan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana yang mengikutsertakan korban, pelaku, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan penyelesaian permasalahan yang timbul. Jadi apabila adanya suatu tindak pidana, maka harus hadir dalam penyelesaian tersebut, yaitu korban, tersangka, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan termasuk pemangku kepentingan untuk bersama-sama duduk menyelesaikan suatu permasalahan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Moderator. Tadi sudah disampaikan nama lengkap saya Imran Misbah. Mungkin jabatan
supaya masyarakat juga paham, karena ini masih wilayah hukum kita ini di daerah Kelurahan Bambu Kemali. Oh, yang selama ini disebut Bampel Pak ya. Dia semangat, tadi mengantuk semua. Saya juga mengantuk karena ini pengaruh puasa ini. Pengaruh puasa Pak, saat puasa dan jam 11.41 itu kita sudah salat zuhur Pak. Saya lihat jadwalnya itu jam 12 Pak. Jadi sekiranya mungkin kurang lebih dari itu saya mau maaf Pak, kita bergeser dulu jam 11. Saat jabatan saya selaku Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Merauke. Ini tepatnya tahu Pak ya, Kejaksaan Negeri di mana Pak? Jadi kadang masyarakat tidak paham Pak, tidak ngerti juga, ada sebagian tidak ngerti mana kejaksaan mana pengadilan. Iya Pak ya. Itu kejaksaan orang pengadilan ya Pak, karena kita kejaksaan orang pengadilan Pak, ternyata kita kejaksaan Pak, tidak pengadilan malah. Makanya kadang masyarakat tidak paham, makanya dengan adanya penjuluhan hukum ini, masyarakat kalau terlalu jauh bicara masalah hukum itu gampang. Cuma kadang kita berdiri di sini Bapak tidak tahu ini kejaksaan, ini pengadilan. Kalau kepolisian otomatis, ya, kalau pakaian dinas seperti ini otomatis kepolisian sudah paham. Ini kejaksaan seperti ini, ada bajunya seperti ini juga. Cuman kita di intelijen punya baju ya seperti Intel Kodim, Intel polisi. Cuma kita dengan dasar Undang-Undang Intelijen Negara, memang di situ ada kita punya posisi intelijen itu ada intelijen Badan Intelijen Negara BIN, intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, yang ketiga intelijen kejaksaan. Selanjutnya intelijen beberapa kementerian. Itu yang perlu dipahami. Mungkin di imigrasi ada intelijennya, itu di bawahnya lagi. Jadi beberapa lembaga yang mempunyai intelijen. Jadi kita di urutan ketiga. Jadi BIN, TNI, Polri, intelijen kejaksaan. Nah, ini pengadilan. Kalau kita sudah sampai di pengadilan sampai di pengadilan. Kalau di kejaksaan tuh di tengah-tengah kita. Jadi misalnya ada masyarakat yang melakukan tindak pidana, saya bahasakan itu dulu biar gampang Pak Bu ya, dan tidak ngantuk terang. Kalau misalnya di kejaksaan itu, kalau misalnya terjadi tindak pidana, baik tindak pidana umum, tindak pidana korupsi. Kalau khusus tindak pidana umum itu sudah paham ya, ke polisi ya, misalnya terjadi pencurian, penganiayaan, laka lantas. Yang tadi Pak Polisi sampaikan, itu semuanya jalurnya ke kepolisian Pak ya. Ke kepolisian sudah paham. Setelah ke kepolisian Pak, kemana Pak? Saya coba tanya, setelah ke kepolisian kemana Bu? Berarti sudah paham, syukurlah. Berarti tidak perlu lagi dibicarakannya. Biasa kan tidak paham, habis itu orang pikirannya ke kepolisian langsung ke pengadilan. Kejaksaan dulu, itulah yang ditengah ini kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati perwakilan Pak Imran saya, tapi dalam kesehatan Merauke yang saya hormati Pak Hayat ya. Saya hormati Lurah Bambu Kemali ya. Pada kesempatan kali ini sama seperti dari kejaksaan tadi ya. Pernahkah Bapak Ibu ini berperkara di pengadilan kan? Atau sudah pernah sidang lalu lintas misalnya? Kalau dulu sebelum ya itu sidangnya juga di pengadilan ya. Kalau saya lihat di sini ada yang berperkara di pengadilan ya. Ya saya lihat ya, walaupun saya
saya biasanya mengenali orang ya, walaupun ya, mengenali saya. Dan kadang nama-nama terdakwa juga saya masih kenal dari saya dulu dari hakim itu tahun 2006 sampai sekarang, kadang masih ingat, oh itu terdakwa ini, masih ingat saya. Ya, walaupun peristiwanya sudah puluhan tahun lalu, ya kita masih ingat. Karena kadang kadang suatu peristiwa atau perkara yang kita tangani itu ya kadang ada yang membekas itu ya. Jadi terkait dengan pengadilan ya, sama seperti yang disampaikan dari saya tadi ya. Jadi kejaksaan sama pengadilan itu beda ya, kepolisian juga beda. Dasarnya kita bukan sombong ya, dari lembaga-lembaga ini yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, hanya beberapa lembaga ya. Yang pertama yang disebut itu presiden, yaitu diatur secara lengkap tata cara presiden atau apa itu ada ya. Kemudian DPR ya, tata cara pengisian. Yang kedua pengadilan itu ada ya di UUD 1945 ya. Tidak semua lembaga diatur di situ ya. Kenapa pengadilan dianggap penting? Kalau kita berbicara tentang filosofi negara hukum ya, kalau kita bicara terkait tataran hukum itu ada 3 pembagian cabang kekuasaan. Ada executive power, itu dijalankan oleh presiden, kemudian judicial power dijalankan oleh DPR ya. Kemudian ada legislatif ya, legislatif power itu DPR ya, dan yudikatif power dijalankan oleh Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung ini termasuk badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan. Pertanahan Kabupaten Merauke. Bapak Ibu para peserta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional itu sendiri merupakan lembaga atau kementerian atau badan vertikal yang bertanggung jawab langsung pada presiden, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga kewenangan Badan Pertanahan Nasional atau BP itu sendiri menyelenggarakan urusan pendaftaran tanah secara nasional. Selain melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional, Badan Pertanahan Nasional itu atau Kementerian Agraria itu terbagi dalam beberapa dirjen. Ada sekitar 7 dirjen. 7 dirjen itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Seperti Dirjen 1 itu adalah Dirjen Infrastruktur yang melaksanakan urusan pemetaan, pengukuran yang berhubungan dengan kegiatan lapangan atau fisik. Dirjen 2 sampai dengan Dirjen 7. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kasus yang terkait dengan atau materi yang terkait dengan Dirjen 7. Jadi Dirjen 7 itu punya tugas dan wewenang terkait dengan SKP atau SKP sengketa konflik dan perkara pertanahan. Jadi Kementerian Agraria sendiri mempunyai Dirjen 7 yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam mencoba membantu dan mengurus masalah-masalah pertanahan yang ada. 3 orang penanya dan para peserta yang ingin bertanya wajib menyebutkan nama sama RT berapa dan pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya
Ibu Sri Mining Ohewutun dari RT 02. Dari materi yang saya dengar dan pahami pada pagi hari ini, saya tertarik pada materi yang disampaikan oleh Bapak Polisi dalam hal ini terkait pada pasal 18 Undang-Undang Polri. Dalam hal ini, untuk kepentingan umum, anggota Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Saya mohon izin kepada Bapak untuk bertanya, apabila suatu ketika Bapak berjalan dengan menggunakan pakaian preman dan Bapak bertemu seseorang yang sedang dianiaya oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam, sedangkan pada saat itu Bapak menggunakan pakaian preman, hal pertama apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan menyelamatkan diri? Ataukah Bapak mencari bantuan? Ataukah Bapak akan membuat video yang akan diviralkan dalam medsos? Demikian yang saya tanyakan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya minta ulang pertanyaannya. Apabila saat di luar jam dinas berpakaian preman, melihat atau mengalami? Pada saat itu Bapak bertemu seseorang. Oh, bertemu seseorang. Sedang dianiaya beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan hal yang pertama Bapak lakukan seperti apa? Baik. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ya cukup bagus. Apabila seorang polisi sedang berjalan, ya anggapnya di jalan sepi, melihat seseorang sedang dianiaya oleh orang lain, apa tindakan polisi melihat kejadian tersebut? Begitu kan? Sebagai naluri seorang polisi melihat kejadian tersebut, biarpun berpakaian dinas atau berpakaian preman, tetap hati itu tetap adalah polisi. Melihat kejadian tersebut, kita bisa menilai kejadian tersebut seperti yang tadi saya sampaikan, mengambil sikap menilai sendiri di lapangan. Apabila yang bersangkutan membahayakan baik orang lain maupun diri kita, kita segera minta bantuan. Atau apabila kita bisa menangani sendiri kejadian yang terjadi pada saat itu, kita bisa tangani langsung. Karena apa? Karena kita yang bisa menilai kejadian pada saat itu. Jadi apabila yang bersangkutan menggunakan alat tajam misalnya, sedangkan kita sendiri tidak menggunakan alat tajam, kita segera meminta bantuan kepada di lingkungan tersebut atau minta bantuan kepada teman pada saat jaga agar segera mendatangi tempat kejadian. Kalau saat itu kita membawa misalnya senjata, biasanya kan polisi tidak semua dipegangi senjata api, tidak semua. Jadi apabila saat itu kebetulan kita pegang senjata api, kita mengambil tindakan. Apabila membahayakan nyawa orang lain, kita ambil tindakan. Entah peringatan dulu, kalau yang bersangkutan mengancam lagi atau membahayakan diri kita, kita bisa tembakan yang tidak mematikan, seperti tembak kaki, atau kalau memang yang bersangkutan tidak melakukan tindakan lain, begitu dikasih peringatan dia berhenti, berarti tidak boleh tinggal ditangkap saja. Demikian. Pernah terjadi itu di depan Polri, di
depan Kompi Ayah itu di Jalan Pembangunan itu ada terjadi pengeroyokan bapak tukang becak sayur itu dikeroyok 6 orang. Itu yang saya menjadi heran. Kenapa di situ ada anggota, tidak ada rasa empati ataupun kepekaan sebagai kemanusiaan untuk menolong seperti itu. Itu yang biasanya saya merasa menyesal seperti itu. Kadang bahkan mereka terluka seperti itu. Bahkan kita juga sebagai warga masyarakat yang seharusnya juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan kepekaan terhadap sesama, itu pun sudah mulai luntur. Tidak ada sama sekali rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta terhadap sesama, tidak ada seperti itu. Ini sebenarnya yang harus dibahas oleh bapak-bapak pemegang hukum, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat itu agar sadar akan hukum dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Itu harusnya diajarkan seperti apa? Harusnya itu harus mulai dididik dari sejak dini kah? Karena kalau kita lihat rasa kemanusiaan pada zaman reformasi dengan zaman yang dulu Orde Baru sangat jauh. Kenapa? Ketika pada jalan Orde Lama itu, ketika satu orang dipukul, semua satu kampung keluar. Tapi sekarang zaman reformasi dikeroyok 6 orang, di situ ada anggota, begitu banyak orang di kampung, malah jadi tontonan. Itu yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan hukum kita seperti itu. Coba mungkin bapak-bapak yang terhormat, mohon ini pada saat ada pertemuan-pertemuan tentang hukum, mohon dibahas bagaimana cara penyelesaian hal-hal yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Hormat. Kejadian seperti itu biasanya bukan anggota takut, Bu, tapi bagaimana kalau 6 orang yang melakukan kejahatan, dia sendiri misalnya nggak mungkin langsung dia berani banyak kejadian. Setelah dia mengamankan seperti itu, nanti akibatnya anggota sendiri banyak yang korban. Kalau dia langsung merelai atau memisah, kadang kebanyakan anggota tersebut menjadi korban. Jadi pertimbangannya kalau melihat seperti itu, anggota tersebut segera minta bantuan kepada masyarakat setempat agar membantu mengamankan pelaku-pelaku kejahatan. Dan setidak-tidaknya anggota tersebut segera melapor ke SPKT Polres setempat. Jadi kalau ibu bilang dia biarkan begitu, saya pikir mungkin tidak seperti itu maunya saya. Saya sebagai anggota Polri melihat kejadian seperti itu, kalau saya tidak bisa menangani sendiri, setidaknya saya pasti segera angkat telepon dan saya hubungi. Dan saya tahu orangnya, setidaknya saya foto dari kejauhan, saya segera lapor. Habis itu segera minta bantuan kepada masyarakat setempat agar yang bersangkutan bisa secepatnya kita amankan. Di samping juga minta bantuan ke kepolisian, ke Polres setempat. Kita juga minta bantuan kepada masyarakat agar pelaku-pelaku tersebut bisa secepatnya kita amankan. Saya minta kepada Bapak Ibu yang ada pada saat ini, apabila anak-anak kita perlu sekali-kali diberitahu tentang masalah hukum, jangan sampai buta hukum. Makanya sekarang ini pas kebetulan ada penyuluhan hukum, apalagi sudah menerima penyuluhan, saya himbau kepada Bapak Ibu, sampaikan kepada keluarga anak-anak, terutamanya khusus di Merauke, awal daripada kejahatan adalah minuman. Jadi jangan sekali-kali, kalau bisa dihindari minuman keras, karena jangan sampai
anak-anak di luar kita bilang, oh orangnya mabuk-mabukan, padahal keluarga kita sendiri adalah peminum. Jadi saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu, setelah mendapat penyuluhan hukum, sampaikan juga kepada keluarga, anak-anak, hindarilah minuman, karena minuman awal daripada melakukan tindak pidana. Sampai ke itu mungkin. Dan di sebelah Libra yang mungkin dekat itu juga sering, karena saya juga dengar dan saya juga dilapori. Saya suruh lapor polisi supaya ada penjagaan, mungkin hanya begitu aja. Karena saya juga mengatakan mungkin kalau berangkat jangan terlalu malam. Sebenarnya katanya tidak malam, setelah sholat subuh berangkatnya. Dan saya kasih tahu kalau berangkat dia sama-sama artinya, karena yang laporan itu agak tua juga, jadi tidak bisa keras atau laju. Pernah dihadang sampai hampir itu pokoknya hampir jatuh cara bahasanya. Nah, itu kami mohon mungkin dari kepolisian, mungkin sering-sering setelah waktu-waktu itu mungkin ada walaupun mungkin tidak secara jaga khusus, mungkin ikut lewat mungkin. Terutama juga yang banyak di Kelapa Lima juga yang dari lokasi itu memang sangat sering jadi Pak. Itu pemalakan, mungkin bawa ketepel, juga bawa barang. Juga sering juga teman kita yang kena bawanya bacok dengan barang itu. Itu yang sering dilapor kepada saya, dan saya sendiri kasih tahu supaya lapor Pak Polisi, karena kalau dilaporkan pasti ada tambahan penjagaan walaupun tidak secara pakaian khusus, ada preman yang menjaga. Selanjutnya saya juga pernah mungkin dari pertahanan Pak ya, dari LMA, karena saya juga RT yang LMA yang 7 marga itu. Saya pernah disuruh mengumpulkan warga untuk supaya didatangi tentang pelepasan 7 warga. Maksud saya kita sampaikan mungkin ada dasar hukumnya atau bagaimana. Kalau saya dengar-dengar dulu itu tidak ada dasar hukumnya untuk itu, makanya kita sebagai RT tidak berani untuk mengumpulkan warga yang belum punya pelepasan 7 marga. Jadi gitu, itu yang menghantui masyarakat kita, karena bagaimanapun sebagian juga sudah didatangi dan dia juga ikut membayar pelepasan 7 marga itu. Jadi mungkin itu saja yang sampaikan. Terima kasih. Untuk laporan yang seperti yang Bapak sampaikan, sudah banyak kali kita menerima laporan, terutamanya di SPKT. Yang saat ini sudah anggota melaksanakan patroli dari pagi sampai besok paginya sudah patroli. Mungkin Bapak bisa lihat sendiri, sekarang ini tidak pakai mobil patroli lagi, pakai motor, biar apabila terjadi atau melihat kejadian bisa dikejar dengan kendaraan roda 2. Biasanya kalau kendaraan roda 4 itu hanya mengikuti di belakang, setelah ketangkap baru diamankan, diangkut dengan kendaraan roda 4. Sekarang ini sudah maraknya kejadian-kejadian penjagatan, penghalangan di suatu tempat. Tapi itu sudah, saya pikir sekarang kejadian sudah agak berkurang sedikit. Karena apa? Karena polisi yang Bintara Baru sudah banyak yang membantu dalam hal patroli, baik siang maupun malam, sudah melaksanakan patroli demi keamanan masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Jadi itu sudah perintah dari Bapak Kapolres, setiap saat melaksanakan patroli di mana tempat-tempat yang rawan, baik siang maupun malam. Daerah Kelapa Lima, daerah Kudamati biasanya sering terjadi, tapi setiap jam-jam
tukang sayur ke kota, kita sudah selalu standby di perempatan Kuda Mati dengan pasar Kuda Mati. Itu sudah terbagi-bagi sekarang. Nah, tapi kan kita melayani masyarakat Kota Merauke bukan satu tempat. Kadang Kuda Ngarang, kadang di Pintu Air, kadang di Samkai, kan banyak. Sedangkan petugas yang melaksanakan itu hanya satu regu. Jadi kan bukan kita tidak melayani masyarakat, tapi kan karena wilayahnya kan luas, jadi ya kita maklumi juga. Itu kita sudah semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan kepolisian, patroli maupun kegiatan yang lain. Masukan Bapak akan kita sampaikan juga kepada Bapak Kapolres, biar disampaikan juga kepada Pak Kapolres, kepada anggota, agar lebih rutin melaksanakan kegiatan patroli, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan, baik siang maupun malam, agar bapak-bapak bisa nyaman di mana tempat tinggal Bapak berada. Mungkin itu Pak, terima kasih Ibu semuanya. Mungkin kalau memang ini nanti kita tambahkan lagi kalau memang belum puas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Supono. Supono, maaf. Ini pertanyaannya terkait dengan klaim hak atas tanah adat ya, minta surat 7 marga begitu. Baik, saya jelaskan mengenai sistem pendaftarannya dulu. Yang pertama terkait dengan pendaftaran tanah secara nasional, itu tidak eksplisit mengatur terkait dengan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu bisa banyak jenis, keterangan garapan atau sebelum kan kalau kita bicara LMA ini kan dia berlaku ketika adanya undang-undang otonomi khusus, kemudian diturunkan di Perdasus 28 itu ya, tahun 2000. Jadi memang itu sudah sertifikat Bapak, tanda-tandanya sudah sertifikat. Memang di dalam pendaftaran tanah Perkapan nomor 1 tahun 2010 itu tidak eksplisit mengatur terkait dengan pendaftaran itu dilakukan oleh umpamanya 7 marga pelepasan hak, tapi dia menyebutkan bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah itu yang pertama itu dalam sistem pendaftaran tanah itu sendiri di PP 24 1997 itu bisa hanya penguasaan fisik selama 20 tahun. Negara mengakui bahwa itu merupakan kepemilikan hak atas tanah dia. Kemudian bisa keterangan garapan kepemilikan hak atas tanah. Kemudian di tahun 2000 setelah Otsus kan kita dibenturkan dengan Undang-Undang Otsus, lahirnya LMA. LMA berarti kita harus punya pelepasan seperti itu. Namun kalau secara hukum nasional kan tidak mengatur bukti kepemilikan itu berupa apa saja bisa, tapi karena sudah berlaku Undang-Undang Otsus dan Perdasus, yang didaftarkan yang terjadi di kantor Pertanahan Merauke yang didaftarkan adalah biasanya kami minta pelepasan dengan bukti keterangan kepemilikan hak atas tanah adat setelah ada. Jadi kami hanya bisa menyarankan terkait dengan ini kan klaim kepemilikan, ada potensi kasus. Untuk itu Bapak bisa sama warga bantu kami, bantu bapak-bapak di kepolisian juga, duduk sama-sama bicara secara kekeluargaan. Itu yang paling penting dalam penyelesaian permasalahan tanah. Kira-kira bagaimana baiknya supaya ke depan pemilik adat ini tidak datang lagi ganggu bapak mereka lagi seperti itu. Tapi kalau bapak mereka mau bertahan juga, bapak mereka punya bukti kepemilikan, suruh masyarakat adat mengajukan perlawanan ke pengadilan, itu bisa juga.
Tapi lebih baiknya kami sarankan Bapak mereka duduk sama-sama secara kekeluargaan, mungkin dibantu oleh Ibu Lurah di sini, Bapak RW, duduk sama-sama diselesaikan sama-sama, itu paling terbaik. Terima kasih. Acara kita masuk di acara sesi yang berikutnya, yaitu penutup. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Bapak Ibu, moderator,